Bismillahirrahmanirrahim. Isiru bi du'ail istiftahi wa ta'awudzi kal munfarid. Imam itu harus mensirkan atau melirihkan doa istiftah dan juga ta'awudz seperti orang yang salat sendirian. Wa kal ma'mum aidan, begitu juga dengan makmumnya. Wa yajharu bil fatihati was surah ba'daha, mengeraskan, menyaringkan bacaan al-fatihah dan surat setelah surat al-fatihah fi jami' raq'ati subhi wa awwalatail maghribi wal isya'i wa kadzalikal munfaridu wa kadzalikal munfaridu. Imam juga harus disunahkan ini mengeraskan bacaan Fatihah dan surat di 2 rakaat sholat subuh dan di 2 rakaat awal sholat maghrib dan isya. Begitu juga dengan orang yang sholat sendirian. Jadi begini. Jadi kalau sholat maghrib, isya dan subuh itu kalau jadi imam disunahkan untuk mengeraskan bacaan al-fatihah dan surat setelah al-fatihah di 2 rakaat subuh dan di 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Begitu juga orang yang sholat sendirian tidak berjamaah, maka dia itu disunahkan untuk mengeraskan bacaan surat al-fatihah dan surat sesudah surat al-fatihah. Tapi ini tidak lumrah, jarang. Biasanya kalau orang sholat sendirian biasanya lirih, biasanya pelan. Padahal itu disunahkan. Kalau sholatnya itu maghrib, isya dan subuh itu disunahkan untuk menjaharkan, mengeraskan bacaan al-fatihah dan surat setelah al-fatihah. Wa yajharu biqaulihi amin, dan mengeraskan bacaan amin fil jahriyah, di dalam sholat jahriyah. Wa mislu al munfarid, demikian juga orang yang sholat sendirian. Waladhdallin, imam juga harus mengeraskan bacaan aminnya, amin. Orang yang sholat sendirian ketika sampai kepada surat al-fatihah waladhdallin juga harus mengeraskan bacaannya. Wa kadzalikal makmum pun harus mengeraskan bacaan amin ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Sawaun kana al-jam'u qalilan aw katsiran wa kadzalika li qiraati imamihi la li qiraati nafsihi. Baik jamaahnya sedikit atau banyak, maka disunahkan untuk mengeraskan bacaan amin li qiraati imamihi, untuk bacaan al-fatihah imam, bukan bacaan al-fatihahnya sendiri. Jadi kan begini, imam itu kalau baca al-fatihah waladhdallin itu makmum harus mengeraskan bacaan amin. Kan makmum itu baca al-fatihah ketika imam membaca surat-surat pendek. Nah, ketika sampai waladhdallin, makmum itu tidak disunahkan untuk mengeraskan bacaan amin la li qiraati nafsihi. Wala yusannu at-ta'minu lil ma'mum li qiraatil imam fi sirriyah. Ya, makmum tidak disunahkan untuk membaca amin bagi bacaan al-fatihah imam pada salat-salat sirriyah, pada salat-salat yang dilirihkan seperti duhur dan asar. Wa in jaharal imam bidzalika, walaupun imam membaca al-fatihah dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, gak disunahkan. Jadi kalau baca amin ketika salat duhur atau asar, mengaminkan fatihah imam itu hukumnya makruh. Wa yaqrunu bidhamir ra, wa yaqrunu, dan menemani al-makmum ta'minahu, bacaan aminnya, bi ta'mil imam ma'an la ta'qiban lahu ba'dahu wala qablahu. Jadi cara membaca amin itu, imam makmum itu harus menyamakan, membarengkan bacaan aminnya dengan bacaan amin imam, bukan membaca amin setelah bacaan aminnya imam atau sebelum bacaan aminnya imam. Walaysa fi sholati mawdi'un yustahabbu ay yaqtarina fi qaulul ma'mum bi qaulil imam illa fi qauli amin. Tidak ada tempat di mana berbarengan bacaan imam dan makmum itu kecuali di dalam bacaan amin. Wa amma fi baqil aqwali falyata'akhkhar
falyata'akhkharu qaulul ma'mum an qaulil imam. Pada bacaan-bacaan lain selain bacaan amin, maka bacaan om itu harus falyata'akhkhar, lebih lambat ya, lebih lambat atau dibaca setelah bacaannya imam. Wa yajarul imam wal munfarid bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga imam itu disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum al-fatihah dengan suara nyaring. Begitu juga dengan orang yang sholat sendirian, disunahkan dengan suara nyaring. Wal hamis, adapun adab yang ketiga dalam sholat berjamaah yang kelima, yaskutul imamu saktatan latifatan fi sirriyah. Imam diam sejenak aqbal fatihati, setelah membaca surat al-fatihah. Waladhdallin, diam sejenak. Liyasuba aw yarji'a ilahi nafsuhu, nafsuhu, agar kembali kepadanya itu nafsuhu, nafasuhu, nafasuhu, nafasnya, ba'da dihabihi, setelah perginya nafas. Waladhdallin, nafas dulu, berhenti sejenak. Wasaktatan tawilatan fil jahriyah biqadri qiraatil ma'mum, dan diam dalam waktu yang lama pada sholat-sholat yang disunahkan untuk dijaharkan, dinyaringkan. Biqadri qiraatil ma'mum, ini ukuran saktatan tawilatan itu dengan kadar makmum sudah membaca surat al-fatihah. Biqadri qiraatil ma'mumil fatihata bi'tibaril wastil mu'tadil, dengan ukuran sedang yang lumrah, yang biasa, yang rata-rata. Jadi begini, jadi pada sholat-sholat yang disiriahkan ya, Fisiriyah ini bermakna sholat siriyah, yaitu duhur dan asar. Habis baca fatihah, imam itu disunahkan untuk berhenti sejenak sebelum dia itu melanjutkan kepada pembacaan surat-surat pendeknya. Apa fungsinya ini? Liyasuba aw yarji'a ilaihi nafasuhu, agar nafasnya itu bisa kembali, biar tidak terengah-engah. Itu untuk sholat-sholat siriyah yang tidak dibaca nyaring, duhur asar. Tetapi untuk sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh, ini harus saktatan tawilatan. Imam itu harus berhenti cukup lama setelah waladhdallin amin, berhenti cukup lama. Ini bagaimana ukuran lamanya? Ini dengan kadar sekiranya makmum itu sudah selesai membaca al-fatihah, dikira-kira oleh imam. Jadi makmum diberi kesempatan oleh imam untuk membaca al-fatihah sebelum imam itu melanjutkan pembacaannya terhadap surat-surat pendek. Nih. Wa yaqra'ul ma'mumu al-fatihata fil jahriyah fi hadis saktah lil imam. Lah ini, makmum itu membaca al-fatihah di dalam sholat-sholat yang disunahkan untuk dinyaringkan, maghrib, isya, subuh, fi hadis saktah, ketika imam itu diam habis baca amin setelah al-fatihah. Wa innama yaskutul imamu biqadri dzalik, jadi imam itu diam dengan kadar sekiranya makmum itu sudah selesai membaca al-fatihah. Liyatamakkana minal istima' inda qiraatil imam. Apa fungsinya? Agar memungkinkan makmum itu mendengar bacaan atau surat-surat yang dibaca imam setelah al-fatihah. Gitu ya. Lisurati fa innahu illam yaskut yafutuhumul al-istima'. Jika misalnya imam tidak diam setelah membaca al-fatihah langsung baca surat-surat pendek, maka yafutuhum al-istima', maka makmum jelas tidak akan mendengarkan bacaan surat-surat pendek yang dibaca imam. Fayakunu alaihi mana qasamin sholatihim, maka ada alaihi atas imam apa naqasa yang berkurang min sholatihim. Jadi kekurangan makmum karena tidak bisa mendengar bacaan surat imam itu kesalahan imam jika imam itu tidak berhenti dalam waktu yang panjang setelah membaca amin sehabis baca al-fatihah.
wa yaqra'una al-Fatihata ma'ahu. Kenapa makmum itu tidak mendengar bacaan surat yang dibaca imam? Karena ketika imam baca surat-surat pendek, wa yaqra'una al-Fatihata ma'ahu, makmum sibuk juga membaca surat Al-Fatihah. Li'annal halata halatu udrin, karena kondisi demikian adalah kondisi yang udur, karena la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salatnya itu tidak sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah, termasuk makmum. Makanya makmum ketika tidak diberi kesempatan untuk baca Al-Fatihah, dia baca Al-Fatihahnya ketika imam baca surat-surat pendek. Dan itu kesalahan imam jika imam tidak berhenti dalam waktu yang lama setelah membaca Al-Fatihah. Wal muksir huwal imam. Lah ini yang lalai berarti imam. Wa illam yaqra'ul Fatihata fi sukuti wastaghallu bi ghairiha fadzalika alaihim la alaihi. Nah, ini. Jika makmum sudah diberi waktu yang lama untuk baca Al-Fatihah tapi dia itu sibuk dengan yang lain tidak baca Fatihah, maka kesalahannya ada pada makmum, la alaihi, bukan pada imam. Wala yaqra'ul ma'mum surata fil jahriyah. Maka dimakruhkan makmum itu untuk membaca surat-surat pendek di dalam sholat jahriyah, cukup membaca Al-Fatihah. Fadzalika makruh, hukumnya makruh. Cukup baca Al-Fatihah di sholat maghrib, isya dan subuh. Enggak perlu baca surat-surat pendek setelah Al-Fatihah. Illa, kecuali idza lam yasma', kecuali jika dia itu tidak mendengar. Tidak mendengar apa? Sautal imam. Dia enggak mendengar suaranya imam. Karena imamnya jauh jaraknya. Au somam, atau tuli. Au sima'u sautin ghairi mafhumin, atau mendengar suara-suara yang tidak bisa dia pahami. Au asrari imamihi, atau karena begitu pelannya bacaan imam. Walau fil jahriyah, sekalipun dalam sholat yang disunahkan untuk dinyaringkan, fayaqra'u nadban suratan fa'aktsar ila ayar kal imam. Maka ketika itu makmum itu disunahkan membaca surat sebanyak-banyaknya sampai imam itu ruku. Karena sholata la sukuta fiha biwiri masru'in, kan dalam sholat itu tidak ada istilahnya diam, harus baca hal-hal yang bagus, kecuali hal-hal yang sudah disyariatkan. Demikian dulu, wallahu a'lam bishawab.